Pada hari ini, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk menggelar acara BNI Emerald Market Outlook yang mengangkat tema Optimizing Financial Opportunities as Epicentrum of Growth. Acara ini diselenggarakan sebagai panduan kepada para nasabah BNI, khususnya nasabah di layanan BNI Emerald. BNI berkomitmen untuk selalu hadir, membantu nasabah untuk mengelola portofolio investasi dan juga memberikan pendampingan untuk setiap keputusan investasi. Dan untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan acara BNI Emerald Market Outlook, mari kita bergabung dengan jurnalis CNBC Indonesia Mira Rahmalia langsung di lokasi acara Bali Room Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Selamat malam Mira, bagaimana kemeriahan acara BNI Emerald Market Outlook? Pada acara ini apa saja informasi menarik yang perlu kita ketahui? Oke baik, selamat malam Bunga dan juga pemirsa. Saat ini saya berada betul sekali di Hotel Indonesia, tempatnya di Bali Room Hotel Indonesia, langsung dari Private Client Event BNI Emerald Market Outlook 2023 yang mengusung tema Optimizing Financial Opportunities as Epicentrum of Growth. Dihadiri ratusan nasabah BNI Emerald, acara ini menghadirkan berbagai komponen pembicara yang sangat expert di bidangnya. Seperti untuk keynote speaker ada Febrio Nathan Kacaribo, Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Lalu juga ada di sesi diskusi menghadirkan Steven Satyayuda dari Director of Ashmore Asset Management Indonesia, ada Ibu Afiliani selaku ekonom senior dari Indef, dan ada Bapak Eko Priyo Pratomo sebagai Presiden Komisioner BNI Asset Management. Sementara dalam sambutannya, Direktur Utama BNI Royke Tomilaar menyebut bahwa acara ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen BNI kepada nasabah BNI Emerald khususnya untuk memberikan update dan insight terkait kondisi pasar keuangan baik global maupun domestik gitu. Nah, kami merangkum sedikit sambutan dari Pak Royke Tomilaar yang menyatakan tantangan ekonomi di tahun 2022 masih akan mungkin berlanjut di tahun 2023 ini. Namun ia optimis dengan berbagai indikator baik yang sudah ada di 2022 ini akan ada peningkatan ekonomi di tahun 2023 ini. Lalu dalam keynote-nya kami mendengar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribo menyatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia dibandingkan negara-negara G20 ataupun negara-negara di kawasan ASEAN ini termasuk yang cukup baik begitu. Salah satunya didukung oleh pemulihan di sektor pariwisata dan transportasi yang sangat baik pasca pandemi COVID-19. Nah, berikut kami tampilkan kutipan pidato sambutan dari keduanya berikut ini. Selenggarakan sebagai bentuk komitmen kami kepada nasabah BNI Emerald untuk memberikan update dan insight mengenai kondisi pasar keuangan dan investasi, baik secara global maupun domestik. Telah kita lalui tahun 2022 dengan penuh tantangan, diantaranya kebijakan kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral di berbagai negara termasuk di Indonesia, tingkat inflasi yang tinggi yang berdampak pada ketidakpastian pasar saham, kenaikan yield obligasi, dan melemahnya berbagai nilai tukar terhadap US dollar. Kondisi ketidakpastian ini makin mungkin akan terjadi di tahun 2023 dan dapat berdampak pada Indonesia. Meskipun arah kondisinya sudah lebih dapat diprediksi. Indonesia sendiri memang mencatatkan parameter ekonomi yang baik di tahun 2022, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tumbuh 5,31% secara year on year. Perbandingan kita dengan negara maju dan juga negara G20 dan ASEAN, kita among the best untuk pertumbuhan ekonomi. Tetapi tidak hanya pertumbuhan ekonomi, inflasinya juga harus stabil. Kita juga relatif jauh lebih stabil dibandingkan dengan banyak negara. Kita menutup akhir 2022 dengan inflasi 5,5%, sementara banyak negara G20 dan juga ASEAN itu berada di atas 7 atau 8, bahkan ada beberapa negara yang puluhan persen inflasinya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, pemulihan ekonomi kita relatif cukup broad base, semua sektor sudah berada di atas pra-pandeminya. Bahkan untuk sektor yang tadinya kita terus perhatikan karena dia sangat sensitif terhadap COVID dan mobilitas, khususnya adalah sektor yang terkait dengan transportasi dan pariwisata, ini sudah pulih dengan sangat kuat.
Ya, poin menarik lainnya, Bunga dan juga pemirsa, tadi saya sempat berbincang dengan Ibu Korina Leila Karnalis, Direktur Consumer Banking BNI, yang menyatakan terkait latar belakang acara ini, animo dari para nasabah, dan juga terkait peluang peningkatan portofolio investasi nasabah di tahun ini. Lalu nasabah BRI Emerald yang saya temui di sini juga menyambut baik acara-acara utamanya yang semacam ini, karena mereka bisa langsung teredukasi terkait kondisi ekonomi di tahun 2023 ini, sehingga bisa menentukan berbagai langkah ke depan. Berikut kami tampilkan kutipan wawancara berikut ini. Tema Optimizing Financial Opportunities as a Epicentrum of Growth, dengan harapan nasabah dapat mengoptimalkan setiap kesempatan investasi sepanjang tahun 2023 ini. Animonya seperti apa, Bu? Animo sangat bagus, kami melihat nasabah sangat antusias dan hampir sesuai dengan undangan hadir semua, dan jadi kami melihat ini adalah satu informasi yang memang diperlukan untuk nasabah Emerald. Itu kami juga berkomitmen penuh untuk mendampingi nasabah melalui RM kami, Relationship Manager kami, kemudian kami juga ada investment specialist yang selalu siap mengawal perencanaan keuangan sesuai dengan kebutuhan nasabah masing-masing. Pikir ya, market outlook itu ya harus didengar oleh para nasabah. Kenapa? Market outlook ini ya, itu kan untuk mengetahui ya sebenarnya keadaan Indonesia seperti apa, kedepannya bagaimana. Kita nggak bicara ke belakang ya, tetapi juga perlu juga sebagai pembicaranya. Anehnya bagaimana supaya pengusaha itu bisa mau expand ya, atau mereka mau invest baru ya, jadi semangat gitu dengan mengetahui sebenarnya gitu, itu paling penting. Kondisi Kami jadi lebih mengenal ya, maksudnya bila ada masalah-masalah ekonomi itu kita jadi lebih bisa mengantisipasi secara pribadi gitu ya, karena kita udah melihat forecast-nya gitu. Harus belajar terus. Jadi acara-acara gini kan ada pembicara-pembicara pinter tuh, ada makroekonomi, ada yang dari pasar, ahli pasar dan lain-lain. Jadi saya sih datang sini belajar, so I like it. So I spend half an hour, about 2 hours, banyak data, informasi yang membuat saya lebih terinform untuk bikin keputusan. So, Ya, Bunga dan juga pemirsa, jika saya bisa merangkum dari materi pembicaraan di malam ini, kita bisa menyimpulkan bahwa memang masih ada tantangan ekonomi di tahun 2023 ini maksud kami, namun tidak menutup peluang yang bisa digunakan para pelaku usaha untuk terus mengembangkan usahanya. Demikian laporan kami, kembali ke Anda, Bunga, di studio.